Perkenalkan, saya Juliana Abigail Hutapea, CGP Angkatan 6 Kota Jayapura. Video ini merupakan bukti aksi nyata modul 1.4 yang saya lakukan tentang budaya positif. Ada dua bagian yang akan Anda saksikan di video ini. Yang pertama, video bagaimana saya melaksanakan salah satu konsep budaya positif di sekolah, yaitu membuat keyakinan kelas. Dan yang kedua adalah video kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya imbaskan kepada beberapa rekan guru di sekolah. Semoga video ini memberikan manfaat bagi semua yang menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Oke, hari ini kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Oke, membuat apa? Keyakinan kelas, iya. Apa tuh? Kejujuran. Oke. Apa itu tadi? Kebersihan toh? Iya. Toleransi aja tuh. Toleransi aja. Yoi. Ayo ke sudah. Iyo nanti apa isi tuh? Kasih masukan sudah, nanti saya tulis. Yo toleransi nih kayak kita harus menghargai agama lain dalam kelas begitu tuh. Oh, macam tidak boleh ini Terus kayak saling menjatuhkan ke Iya, apa kan begitu. tidak boleh membeda-bedakan ini. Saling membeda-bedakan. Ya, ingat ya kalau kalimatnya harus positif ya. Iya, Ibu. Ya, buat kalimat positif hindari kata jangan. Terus apa lagi? Tidak boleh, dilarang. Oke, nanti kalau sudah jadi nanti tulisan-tulisannya kalian bawa dan tempel di sini. Oke? Oke, good job guys. Bagus ya semuanya, kita sudah mendapatkan 17 kalimat keyakinan ya. Give applause, tepuk tangan. Oke. Sekarang kita akan memilih mana yang kamu ingin yakini sama-sama. Mana yang kamu sepakati, mana yang kamu ingin yakini sama-sama di dalam kelas ini. Oke? Coba ya kita baca ya. Kami yakini bahwa siswa harus punya rasa empati satu dengan yang lainnya. Bagaimana? Ya, oke. Saling menghargai keyakinan satu sama yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita akan memulai kegiatan di siang hari ini tentang diseminasi budaya disiplin. Iya teman-teman, selamat siang. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua, sudah memenuhi undangan kepala sekolah dan boleh hadir bersama-sama pada siang hari ini. Dan di siang hari ini saya mewakili kepala sekolah berterima kasih atas kehadiran kita. Sebelum kita masuk pada acara selanjutnya, saya akan menyampaikan di sini bahwa komunitas ini, komunitas praktisi itu adalah tempat kita untuk berbagi. Jadi banyak hal yang kita bisa berbagi di situ. Komunitas itu atau perkumpulan guru-guru yang ada di sekolah kita untuk sementara. Tapi kedepannya bisa dari luar ya. Iya. Jika ada guru atau teman-teman kita yang mempunyai pengalaman atau ilmu yang perlu dibagikan bagi teman-teman, itu bisa kita berbagi di grup ini. Nah, misalnya contohnya Bu Salvia yang baru-baru pulang dari pelatihan, apa yang dia dapat di sana itu bisa dibagikan di grup untuk kita semua anggota praktisi, komunitas praktisi ini. Jadi banyak hal yang bisa dibagikan di situ. Mungkin itu saja dari saya, dan terima kasih kepada Ibu Tapia dan teman-teman yang lain yang sudah mempersiapkan kegiatan ini, dan kiranya kegiatan kita di hari ini boleh berlangsung dan sebelum jam 3 kita sudah bisa selesai. Mari kita gunakan waktu yang ada dengan efisien. Demikian, dan acara kita di hari ini secara resmi saya buka dalam nama Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bu atas arahan singkat sekaligus membuka acara pada kegiatan kita hari ini. Acara selanjutnya adalah materi yang akan dibawakan oleh Ibu Yuliana Huntapea, SPD MA. Kepada Ibu, silakan. Saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan bersedia berkolaborasi dengan saya dan tim kami, pengurus komunitas praktisi. Izinkan saya membawakan materi ini. Agenda kita hari ini adalah sebenarnya diseminasi atau pengimbasan. Jadi apa yang sudah saya pelajari dan saya coba praktekkan akan saya imbaskan kepada semua rekan-rekan saya di sekolah. Nah, ini tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oh ya, ini ucapan terima kasih dan selamat datang untuk peserta komunitas praktisi dan wali kelas yang hadir. Terima kasih banyak. Sebenarnya banyak hal yang ingin disampaikan di sini ya, tapi saya akan berusaha untuk memakai waktu yang ada untuk bisa menyampaikan semua konsep-konsep utama dalam modul budaya positif ini. Menurut teman-teman, perubahan paradigma belajar apa yang sekarang kan terjadi perubahan paradigma nih pembelajaran. Sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang ini ya kita lihat kurikulum aja berubah. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan perubahan apa sih yang sekarang sedang terjadi paradigma belajarnya. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu mungkin? Siswa. Jadi guru di situ perannya hanya sebagai fasilitator. Terus metode yang digunakan juga sudah tidak lagi harus metode, sebagian besarnya tidak harus kontekstual, melainkan metode yang digunakan itu semua berbasis pada project. Ya. Terima kasih Bu Nelly. Ada lagi yang mau menambahkan? Penggunaannya itu penggunaan sumber belajar. Oh ya. Jadi dulu itu kan biasa kita suruh anak-anak lihat di buku cetak ini halaman sekian gitu ya. Sekarang kita bisa menggunakan sumber belajar dengan memanfaatkan teknologi yang biasa kita suka cari ya, kamu browsing ya di internet ya. Materinya berapa ini. Terus sudah itu juga kita mungkin lebih banyak memberikan proyek kepada siswa dalam melakukan pembelajaran.
Ya, benar sekali ya. Terima kasih untuk jawaban dari teman berdua. Ya benar ya. Terjadi banyak perubahan ya. Bahkan sampai ke profesi juga. Profesi yang dulu menjadi minat murid-murid sekarang juga sudah berubah. Sekarang orang sudah nggak pengen lagi mau jadi apa yang zaman dulu kita bilangnya cita-citanya apa? Dokter. Sekarang kan YouTuber gitu ya. Jadi sudah berbeda paradigmanya. Ya, tapi intinya dari situ adalah yang seperti yang tadi disampaikan oleh teman berdua, sekarang pembelajaran tuh berpusat pada murid. Kata Ki Hajar Dewantara, pusat pendidikan itu adalah murid. Ya. Oke, itu. Nah, maka dari itu tentang disiplin positif itu, ya kita juga nanti fokusnya kepada murid. Oke, kita masuk ke disiplin positif. Untuk menciptakan lingkungan positif nih, kita perlu melihat lagi penerapan disiplin di sekolah kita. Selama ini menurut teman-teman, apakah sudah efektif yang berlangsung? Kita udah mengupayakan ya berbagai cara di sekolah ini untuk disiplin ya. Saya tahu sekali perjuangan bagian kurikulum, bagian kesiswaan dan teman-teman yang di depan. Tapi kita kembali lagi coba tinjau, apakah itu efektif? Ada yang mau bersuara? Sudah atau belum? Setengah. Masih on the way ya? Ya benar, menuju ke sana. Tapi sudah mulai ya. Tadi saya bincang-bincang dengan Bu Ane, katanya sudah mulai terlihat. Wow. Semua pasti akan menuju ke sana. Ya, seperti itu ya. Nah, kita ngomongin ini dulu deh, 3 ini. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa sih bedanya ini? Ini kan yang biasa diterapkan di disiplin ya. Pokoknya disiplin tuh hubungannya ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sudah sering dengar ya? Sudah tahu toh? Konsekuensi, kalau restitusi tahu nggak? Belum ya? Saya juga baru tahu ini, ada restitusi ternyata. Nah dari sini saya belajar kalau hukuman saya sudah kasih hukuman, saya pernah kasih hukuman ke murid, konsekuensi juga sudah, restitusi ini saya belum. Nah jadi kira-kira manakah dari ketiga ini yang lebih efektif dalam menegakkan disiplin positif? Saya ajak teman-teman untuk berpikir mana nih dari ketiga ini yang efektif. Selama ini teman-teman kalau kasih hukuman, itu efektif nggak? Ya, tidak bisa menjawab karena kita sendiri tidak tahu apa itu restitusi. Enggak, hukuman dulu. Hukuman untuk mendisiplinkan. Waktu siswa melanggar disiplin, kita kasih hukuman, efektif nggak? Besok dia tidak ya? Oke. Makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi. Iya, seperti itu sih pengalaman saya juga sih. Tergantung hukumannya. Tergantung hukumannya ya. Hukumannya kayak bagaimana nih? Tergantung nih, menarik nih. Kalau dikasih kayak hukuman fisik, itu pasti kayaknya anak bilang menurut saya, besok kalau misalnya dia nggak kerja terus dikasih hukuman fisik, kamu nggak boleh masuk, atau kamu bersihkan ruangan di depan, ya. Nah besok dia bilang kita nggak kerja bayar juga, hukumannya cuma begitu aja. Jadi tergantung hukumannya apa, bisa membuat mereka jera atau tidak gitu ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini, hukuman itu biasanya tuh sifatnya nggak terencana atau tiba-tiba. Kemudian anak tuh tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau misalnya ada murid yang terlambat, hukuman itu kadang kita kasih tiba-tiba. Kamu sini. Ya misalnya kalau saya, kamu sini. Kok ini dulu? Kasih bersih itu dulu tuh. Oh datang terlambat toh. Nah, jadi tiba-tiba tanpa direncanakan itu namanya hukuman. Kemudian dia bersifat satu arah saja. Kita yang kasih dia hukuman, dia lakukan aja gitu. Nggak ada apa-apa dari si murid. Dia cuma melakukan apa yang kita kasih. Lalu diberikan ada yang berupa fisik, ada yang psikis. Lalu konsekuensi. Konsekuensi ini agak sedikit di atas hukuman lah levelnya. Ini sudah terencana dan disepakati. Teman-teman saya yakin semua punya kesepakatan di kelas. Kalau melanggar peraturan atau melanggar sesuatu, ada konsekuensinya. Nah itu konsekuensi. Kemudian dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah tahu. Beda kan dengan hukuman tadi, murid tidak tahu mau dihukum apa. Kalau konsekuensi ini atas kesepakatan kedua belah pihak. Nah, tapi ada sisi buruknya di sini. Siswa juga tetap akan tidak nyaman. Ya, tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Terus konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data, ada data ya, kesalahannya apa, peraturannya apa, jadi diberikan berdasarkan peraturan.
Oke, terus kita juga sifatnya di sini lebih ke memonitor si murid. Nah, kita ke restitusi. Restitusi ini apa sih? Diane Gosen nih, dia seorang pakar disiplin positif. Dia bilang bahwa restitusi itu bagaimana caranya supaya guru itu memperbaiki kesalahan murid. Diperbaiki kesalahan murid. Nah, ini berarti levelnya lebih tinggi nih. Sehingga mereka setelah melakukan perbaikan itu mereka kembali kepada komunitas itu mereka menjadi seorang pribadi yang berbeda. Mereka menjadi individu yang berbeda. Dan kemungkinan dan terus-menerus jika terus-terus dilakukan mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Ini kan wow banget ya. Kemudian ini juga kolaboratif, proses kolaboratif yang apa? Solusi pemecahan masalahnya tuh dari siswa justru bukan dari kita. Kita nggak memberikan apa-apa, kita nggak memberikan solusi, tapi si murid itu yang nanti memberikan solusi. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan masuk lebih dalam lagi nanti. Nah ini mereka bisa berpikir, orang mau jadi seperti apa, kita punya murid-murid nih, terus bagaimana mereka nanti memperbaiki kesalahan, terus bagaimana mereka melihat diri mereka dan melihat orang lain. Nah itu kalau restitusi, kalau lihat ini kayaknya keren ya, tapi tidak tahu nanti kita bisa praktek atau tidak tuh ya, itu perlu diuji coba, perlu coba. Jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk bagaimana supaya, nah kalau hukuman itu sifatnya dia tidak ada motivasi dari dalam. Dihukum sudah, dia mungkin besok dia tidak akan melakukan lagi, tapi dia takut dihukum saja, bukan karena muncul dari dalam dirinya untuk dia melakukan perubahan diri, seperti itu. Nah tapi dengan disiplin positif ini seperti apa nanti harapannya supaya mereka punya motivasi dari dalam diri. Dan ini tadi yang saya bilang, murid tidak terpengaruh dengan hukuman atau hadiah dong, tidak peduli dong melakukan itu karena memang harus melakukan, yakin akan hal tersebut. Kemudian mereka juga akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah ini yang tadi ngomongin 3 motivasi perilaku manusia, motivasi anak-anak murid lah, kita ke persempit ke anak murid. Kita punya anak murid itu oke lah kelihatan kayak nampak taat aturan, tapi bisa saja mereka mau menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Aduh nanti dipanggil Pak Guru, lebih baik itu datang cepat saja sekolah daripada dapat panggil dan dapat suruh angkat sampah. Karena ada anak bilang, malas ya kalau datang terlambat, nanti disuruh angkat sampah. Berarti motivasinya untuk menghindari hukuman. Lalu ada juga yang ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ya misalnya mungkin wali kelas bilang, oh nanti kalau ruangannya bersih, nanti dapat nilai bagus. Ini berarti kan iming-iming ya. Tapi ada juga ini yang tingkatan level tertinggi motivasi, yaitu bagaimana mereka bisa menghargai diri mereka sendiri dan nilai-nilai kebajikan yang berlaku. Jadi dari dalam munculnya, ingin berubah, ingin melakukan hal-hal yang baik. Ini motivasinya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Kalau seandainya di sekolah kita nih nggak ada peraturan untuk mewajibkan guru datang tepat waktu, kira-kira ibu-ibu, bapak ibu mau tetap datang tepat waktu atau tidak ada aturan nih, jadi nggak apa-apa. Ada yang mau menjawab? Molor-molor ya, karena tidak ada aturan ya. Ada aturan aja kita molor ya, termasuk saya juga sering. Tapi kalau seandainya tidak ada aturan akan lebih burukkah? Atau ya tergantung ya tadi. Kalau punya motivasi intrinsik dia tetap datang tepat waktu. Lalu menurut Bapak Ibu nih dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Nomor 3 sudah level 3 belum? Belum ya, kebanyakan masih level 1. Level 1 ya paling banyak ya. Saya juga menjawab seperti itu. Kemudian strategi apa nih yang selama ini sudah diterapkan oleh Bapak Ibu untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Bagaimana hasilnya? Kebanyakan cara yang mana? Hukuman, konsekuensi, restitusi? Hukuman ya, sama. Oh saya konsekuensi juga karena biasanya sudah kesepakatan dengan anak-anak, ada kesepakatan di awal. Kita menuju ke topik selanjutnya. Saya punya contoh ini, minta maaf kalau ada yang namanya Ibu Ambar, dan minta maaf kalau saya pakai kelas 10 kali distrik 1. Contoh kasus, Ibu Ambar ini sedang bingung nih menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya nama Rudi. Beberapa teman sekelasnya datang terus mengeluh Rudi ini seringkali ganggu mereka lagi belajar di kelas.
Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Kira-kira apa nih alasan Rudy melakukan hal tersebut? Ada yang mau komen? Ini tukang ganggu teman-teman ini. Ini kita contoh-contoh kasus nih. Ya, itu anaknya cari perhatian. Kalau kita tahu tuh dalam-dalamnya tanya-tanya, ternyata bapak-bapaknya ada masalah. Ah, iya. Dan itu paling sering ditemui. Iya, ya, benar. Masalah dalam keluarga. Teman-teman lain? Pasti wali-wali kelas nih, makanya kami mengundang wali kelas nih. Pasti ada something behind, ya, ada sesuatu di belakang, di balik semua. Makanya judulnya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tuh ada 5 ya, kalau teman-teman lihat yang di sana. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang menyangkut kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan perasaan aman. Kira-kira kalau kasusnya Rudy tadi, dia kurang ini enggak? Kebutuhan bertahan hidup, dia butuh ini enggak? Enggak ya? Enggak cocok di sini ya? Oke, kita next dulu. Yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Oke, ini hubungan dan koneksi sosial nih. Kira-kira bisa jadi, coba komennya dong. Kenapa? Dari mana? Maksudnya pandangannya kenapa bisa jadi ini? Iya, kalau di keluarga perhatian. Oh iya ya. Iya, gerakan tambahan. Iya, bisa saja dia kurang kasih sayang dan rasa diterima dari orang tua, mungkin di rumah, keluarga di rumah, terus dia bawa-bawa ke sini, dia ganggu orang lain. Supaya apa? Kemungkinan kalau dia ganggu-ganggu kan guru perhatikan. Terus habis itu perhatikan, ya kita fokus ke dia lah. Kan sengaja cari perhatian. Lalu kita hubungi orang tuanya kan. Nah, orang tuanya yang sibuk itu terpaksa datang kan hanya untuk ketemu dia. Nah, kemungkinan itu kan bisa ya masuk di sini. Berarti kebutuhan dasarnya ada yang kurang nih, yaitu kasih sayang. Lalu kalau penguasaan, pengakuan atas kemampuannya bisa nggak kita ambil dari si Rudy? Kalau bisa jadi juga. Kalau dia ditanya terus dia jawabannya apa? Kenapa kamu suka ganggu teman kamu itu? Kalau menyangkut ke kebutuhan ini. Iseng. Iya. Dia seperti merasa mungkin mampu kali ya. Mampu sudah pelajaran matematika gampang saja mau. Beda. Ada yang mampu usir, ada yang memang tidak mampu tapi usir. Oh iya. Ada juga yang seperti begitu. Biasanya kalau dia sudah kerja tugasnya dia ganggu. Oh iya. Kalau sudah selesai kan, ya berarti merasa mampu. Saya ini loh, akui bahwa saya ini pinter gitu ya. Itu kayaknya. Saya kompeten, saya terampil, itu kan? Iya, aku berprestasi. Gitu. So tahu. Oke. Kebebasan. Bisa masuk nggak kebebasan atau kebutuhan akan pilihan? Bisa juga ya? Bisa ya? Kalau ada jawabannya, ibu kursi. Apa belajarnya begitu-begitu saja? Bosan ya? Saya bisa bikin yang lain kah? Mungkin ya. Dia pengen bebas akan pilihan yang lain, atau mungkin dia bebas ingin aktivitas yang lain lah, nggak mau belajar gitu. Tapi harus belajar masuk, jadi karena absen jadi dia terpaksa itu ini saja bikin kacau. Jurusan informatika yang kemarin kena kasus kan sempat ditanya sama sore, kenapa kamu nggak masuk belajar? Saya lagi nggak mau belajar. Nggak mood belajar, enak banget jawabannya. Iya, kayak anak kuliahan gitu, kalau nggak mood nggak usah masuk. Iya, itu contohnya. Butuh kebebasan. Itu ada, berarti mungkin sesuatu yang dia harus penuhi gitu. Wah, sudah selesai ya. Kesenangan. Kesenangan ini ya bisa juga ya untuk si Rudy tadi. Bisa jadi ya, ini kesenangan bermain dan tertawa. Tuh, dia pengen ketawa, dia pengen happy, udah belajar dari jam pertama hingga jam terakhir gitu. Atau tidak, mungkin kalau ganggu teman tuh kayaknya lucu, lihat tuh punya muka kayak emosi. Jadi dia pengen ganggu temannya. Iya, itu kan lucu tuh, ada anak-anak yang gitu ya. Oke, itu tentang kebutuhan dasar. Sekarang kita masuk di posisi kontrol. Aku pernah membawa buku gambar. Aku
disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaafin. Aku pernah aku disuruh pulang. Tidak boleh ke sekolah. Aku mendidik guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut dan berdiskusi akan dampak dari buat aku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Nah, itu ada posisi kontrol. Tadi ada 5 kasus kalau tidak salah ya. Oh benar, ada 5 posisi guru dalam menegakkan disiplin positif di sekolah. Yang selama ini ya sudah dilakukan ada 5 posisinya. Apa saja posisi tersebut? Manakah posisi yang sebaiknya ditempati oleh guru? Ini kita belum tahu nih kan. Tapi teman-teman bisa menilai dari 5 kasus tadi mana posisi yang harusnya kita ada di situ. Yang terakhir ya, yang terakhir. Kenapa yang terakhir tuh? Ya? Dipulangkan? Tidak. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Ya. Dan guru juga tahu penyebabnya. Ya benar. Ya. Kalau soal yang itu kayaknya kena di saya deh. Kenapa ini? Kita sekolah, wali kelas, STM sini juga. Gara-gara gitu sudah mudah-mudahan kita di kelas. Oh iya. Iya. Nah, kita lihat kasus tadi saja kita sudah bisa menentukan mana yang terbaik ini. Nah, posisinya apa saja ya? Nih, ada 5 posisi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang mana nih kita selama ini? Ya, coba kita lihat satu-satu ya. Penghukum. Nih, guru percaya bahwa dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti kamu nih salah terus. Selalu pasti kamu yang terakhir nih kalau yang datang terlambat. Patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Nah, ini hukuman. Nah, itu dulu, nanti kita kembali lagi ke video yang tadi. Kita sambil refleksi diri ya. Waktu saya belajar ini juga saya refleksi diri nih. Saya ada di mana? Nah, pembuat rasa bersalah, ini guru nih pakai intonasinya tuh lembut. Wah, pokoknya halus, ya. Iya. Tapi ini malah di situ dibilang mungkin keheningan, ya, kode, pakai kode, untuk membuat sengaja supaya situasinya nggak nyaman, supaya si muridnya sadar kalau saya ini sebenarnya lagi marah. Guru juga menggunakan kalimat yang membuat murid itu jadi kayak rasa bersalah sekali gitu, ya. Contoh kalimatnya. Ibu sangat kecewa kepada kamu. Ya, gitu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana nih kalau sudah bawa-bawa orang tua? Saya juga pernah sih bawa orang tua nih. Bagaimana kalau kamu orang tua tahu setengah mati, kamu punya bapak ini sudah petani setengah mati, banting tulang. Terus bikin begini lagi. Akhirnya si murid merasa bersalah. Nah, kadang kan posisi kita di sini. Lalu teman. Guru menggunakan kalimat persuasif. Nah, guru bahasa Indonesia tahu ya, persuasif itu artinya bujuk-bujuk, ya, yang bujuk-bujuk begitu. Dan intonasi nada suaranya ramah dan mengontrol murid. Guru menggunakan humor ya, kadang-kadang bercandaan kita juga, ya, supaya maksud kita kalau saya pada posisi ini saya ingin supaya teman saya tuh nggak merasa bagaimana ya, terhakimi gitu. Jadi saya mencoba berada pada posisi teman. Biasanya kalimatnya gini, ayolah, belajarlah, demi bapak, demi mem, belajarlah. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, ibu maafkan. Ayo bantu bereskan saja ya. Nah itu kan kayak teman gitu. Lalu posisi berikutnya adalah pemantau. Guru mengawasi murid bertindak sesuai peraturan sekolah dan konsekuensi. Kita taat aturan, jadi kalau sesuatu berbuat salah, kita konsekuensinya apa? Terus kita gunakan data, catatan, perhitungan, segala macam ini, pemantau. Mungkin kita catatkan kalau nggak salah murid berapa kali buat kesalahan, ya kita punya catatannya. Terus mengingatkan konsekuensi. Konsekuensi tadi yang seperti tadi saya katakan adalah kesepakatan kedua belah pihak. Ayo peraturannya apa?
Apa nih yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa ya? Nah, itu. Kalau kita pakai kata-kata ini berarti kita posisinya pemantau. Lalu manajer. Keren ini. Guru juga bisa jadi manajer. Nah, manajer ini mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Terus, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan kalimat, apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini. Tadi yang sudah dipaparkan teman-teman, tadi betul sekali untuk video terakhir ya. Nah, coba kita kembali ke 5 kasus yang video sebelumnya ya. Di mana posisi apa saja? Ini posisi apa tadi? Kamu nggak bawa buku gambar, kamu dihukum harus nyanyi. Penghukum. Dia nggak bawa buku gambar, tapi disuruh nyanyi, nggak nyambung hukumannya. Ya kan? Nah, belum tentu si anak suka bernyanyi pula. Padahal ini pelajaran apa sih kira-kira bawa buku gambar. Tapi hukumannya lain. Nah, itu sudah kasih hukuman beda lagi. Nah, teman-teman pasti punya kasus pribadi nih ya. Simpan aja dalam hati. Lalu ini, si guru bilang, aduh, kamu nih gak kasihan sama papa. Ini berarti apa posisinya? Oh iya, rasa bersalah. Lihat sampai muka muridnya kayak gitu kan. Penuh dikasihani. Pernah kan? Pernah nggak? Oh enggak. Oh, saya pernah jadi. Lalu ini, sudah nggak apa-apa, ya kan? Nggak kerja PR nggak apa-apa, ibu maafin. Ya udah, kali jangan lagi. Ini posisinya adalah teman. Ini sering nggak? Sering juga. Berarti kita semua hampir semua pada posisi ini. Terus ini, sudah pulang sana. Tidak pakai seragam. Enak banget ya kalau murid kita disuruh pulang karena tidak pakai seragam. Siapa nih? Siapa nih? Dia mau ini. Ya kan? Ini karena peraturannya pulang. Jadi gurunya juga suruh pulang. Ini berarti dia sebagai apa posisinya? Pemantau. Ya, karena aturannya demikian, konsekuensinya itu jadi dia lakukan. Itu pemantau, taat aturan. Lalu yang ini tadi adalah posisinya manajer. Ya, dia ada ruang diskusi. Oke, jadi kita ada di manakah ini? Yang kelima pernah atau belum ya? Wow, luar biasa. Bagus ya. Sering kali ya, oke. Ini sebenarnya saya tidak persiapkan ini, tapi kita nonton saja supaya tahu lebih dalam tentang posisi ini ya. Aduh. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Jadi anak Saya dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi apa ini? Oh, penghukum ya, penghukum. Nah, ini posisi yang terakhir. Selamat pagi kalian. saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, posisi yang terakhir adalah manajer. Ya, posisi yang bagaimana ini? Yang kayaknya kita dengar aja, aduh, ini kayaknya nggak mungkin nih, capek, terus harus apa ya? Kita kayak psikolog gitu ya. Dan tapi coba kalau kita lihat tadi, solusinya muncul dari siapa? Iya, dari siswanya. Ini dia sudah menggunakan restitusi. Jadi dia posisi manajer menggunakan menggunakan restitusi untuk mendisiplinkan anak. Oke. Itu kita tinggal dulu ya, posisinya udah jelas ya, saya rasa udah ngerti ya.
Nah sekarang kita ke keyakinan kelas. Tadi kan ada di ngomong-ngomong gurunya kalau yang tadi posisi manajer dia ingatkan apa sih keyakinan kelas kita. Nah sekarang kita tanya, kita pasti teman-teman bertanya keyakinan kelas itu apa sih? Ya. Nah kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak pakai peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Selama ini kita pakai peraturan kelas atau kita pakai kesepakatan. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Nah, ini saya mengajak wali kelas untuk ayo kita buat coba keyakinan kelas. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Di samping itu adalah foto saya uji coba membuat keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini dibuat pada awal tahun pembelajaran. Tapi karena saya baru tahu, jadi saya mau coba-coba di satu kelas. Kebetulan saya buatnya di kelas yang menurut saya kurang disiplin gitu ya, yang susah gitu. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Kata Diane Gossen nih, yang tadi saya bilang pakar disiplin positif. Keyakinan itu akan lebih memotivasi murid dari dalam, motivasi intrinsik ketimbang daripada mereka akan lebih bersemangat, tergerak dan bersemangat kalau melakukan keyakinan daripada serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Nah, contohnya kita sendirilah. Kita pasti punya keyakinan agama masing-masing, ajaran agama, keyakinan masing-masing. Kita tuh lebih tergerak untuk melakukannya kan daripada aturan. Nah, makanya lebih memilih keyakinan kelas dengan harapan bahwa keyakinan kelas ini nanti lebih diperhatikan oleh murid. Keyakinan kelas tuh kayak gimana ya? Oke, contohnya ada peraturan lab bahasa Inggris nih, membuang sampah pada tempatnya. Ini peraturan ya, bunyinya peraturan. Merapikan kembali meja-meja dan kursi-kursi, melepaskan sepatu saat masuk ke lab. Contohnya ini peraturannya. Kemudian ini bahasanya di sebelah, menjadi setiap anggota kelas perlu merasa nyaman saat belajar. Kan ini tiga ini sebenarnya kenyamanan belajar di dalam kelas. Oke, dijadi satu keyakinan yang peraturannya tiga ini. Gitu. Jadi kenapa kalau buat peraturan kalau buat keyakinan lebih bagus kalau ada peraturan baru sepanjang perjalanan pembelajaran kita tambah lagi. Tapi kalau keyakinan satu ini sudah bisa mencakup banyak hal gitu. Lalu tahapannya pertama membuka ruang diskusi. Kita berikan kesempatan kepada murid-murid untuk menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jadi kemarin tuh saya bagi dulu fotokopi nilai-nilai kebajikannya untuk mereka tahu di situ ada rasa hormat, kemudian kebersihan, lalu banyak ya contohnya seperti itu. Nah mereka melihat terus mencatat semua pendapat murid-murid yang ada di papan. Saya mulainya dengan sticky notes dulu, saya bagi-bagi sticky notes, kemudian dari peraturan-peraturan yang ada, saya suruh mereka untuk merumuskan menjadi bahasa keyakinan kelas. Nah, kalau ada ketemu kalimat-kalimat yang negatif, kita harus ubah ke bentuk positif. Menurut psikologi kan lebih bagus kalimatnya berupa yang positif. Contohnya di sini peraturan-peraturan usulan murid, tidak memotong pembicaraan teman, belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tepat waktu, ramah kepada guru dan teman, kemudian datang tepat waktu. Nah, tidak memotong pembicaraan ini kita rubah dulu, karena dia bentuknya ada kata tidak. Jadi kita ganti dengan menghargai yang berbicara. Nah, ini usulan-usulan murid. Lalu kita merumuskan keyakinannya. Nah, ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Nanti kan mereka catat banyak sekali ya, terlalu banyak. Nah, yang sama-sama itu kita kumpulin jadi satu. Kita rangkum menjadi satu keyakinan. Itu contohnya tadi menghargai yang bicara dengan ada menjaga barang sendiri atau yang dipinjam teman, menjaga kedamaian dan ketentraman tuh kita kumpulin jadi satu. Keyakinannya adalah hormat, nilai kebajikannya hormat, keyakinannya adalah menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini tiga ini bisa dirangkum jadi satu. Supaya keyakinan itu enggak terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Ya, supaya itu bisa dilihat murid saja. Lalu belajar nomor 2 dan 3 itu bisa kita rangkum dengan bekerja dengan baik dan tekun. Karena mencakup 2 dari 3 ini. Kemudian nomor 3 dan 4 dan 5 serta 8 itu bisa kita rangkum kalimat keyakinannya dengan semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Nah, jadi bahasanya jangan istilahnya dibuat menjadi keyakinan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Universal itu artinya bisa dipakai oleh semua orang.
Kemudian bentuknya positif, lalu tidak terusak terlalu banyak. Ini kemarin jadinya 8. Terus yang bisa diingat dan mudah dipahami. Yang muncul dari mereka sendiri, bukan dari kita. Kemudian keyakinan kelas itu harus bisa diterapkan di lingkungan kelas, terus semua ikut berkontribusi dan kita pantau terus. Gitu. Ini sebenarnya di kelas-kelas bagus punya ini. Kenapa perlu Kenapa perlu dipampang? Kalau dipampang di kelas, itu langsung kita wali kelas atau guru, murid pertama mereka lihat kan. Nah kalau kita mau melakukan restitusi, kita tinggal, apakah kalian masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah itu tadi. Jadi kenapa tadi guru-guru yang contoh-contoh sebelumnya tuh kok keyakinan-keyakinan terus? Nah mereka merujuk pada yang sudah mereka buat tadi. Oke, jadi bedanya keyakinan dan kesepakatan. Kesepakatan itu, keyakinan itu istilahnya lebih ke ingin dilakukan gitu dengan motivasi intrinsik. Kita masuk ke segitiga restitusi. Ini yang nanti baru ada ruang tolong bertanya ya, saya laju saja. Segitiga restitusi ya akhirnya mencoba juga ini ya. Saya juga masih namanya juga baru mencoba ya, baru belajar. Saya sudah melakukan beberapa kali restitusi dan yang saya lihat, tapi saya tidak rekam. Yang saya lihat adalah muridnya mau diajak kerjasama. Terus nggak nyangka mereka kasih solusi yang tidak saya sangka juga. Jadi contoh kemarin di kelas yang ini, kebetulan yang tadi kita buat keyakinan kelas itu, ada siswa yang saya perhatikan tiap minggu itu pakai bajunya baju olahraga atau baju putih. Terus saya panggil dia, terus saya tanya, kenapa kamu sering pakai baju yang lain-lain di hari ini? Saya punya ini punya baju batik itu kekecilan, padahal saya sudah beli yang ukuran XXL kah. Tapi saya mau tukar di depan, tidak boleh. Nah, saya juga tidak tahu kenapa nggak boleh ya. Nah, sudah saya bilang, terus bagaimana? Jadi kok nggak pernah pakai? Enggak, mem. Terus menurut kamu nanti bagaimana dong untuk mengatasi, untuk menyelesaikan masalah ini? Dia bilang ya, kayaknya mem nanti saya bawa ke penjahit saja sudah mem. Terus nanti saya minta dirombak untuk ditambahin kain merah di sampingnya. Gitu. Jadi dia memunculkan sendiri gitu, bukan saya yang munculkan. Terus oke, kalau gitu nanti kita lihat ya, kamu akan lakukan nggak? Ya mem, nanti saya akan lakukan. Nah, ini adalah contoh. Coba teman-teman kalau misalnya ada kasus kayak begini, teman-teman akan melakukan apa? Ini yang biasa kita alami di kelas ya. Ya, kira-kira kalau murid yang sering tidak kerja PR, kira-kira teman-teman kalau mau melakukan restitusi itu bagaimana? Atau biasanya selama ini bagaimana menyelesaikan kasus ini? Kalau teman-teman, sebelum kita kenal restitusi. Ini kan pasti saya yakin semua masalah kita semua ini. Tiap hari kita temui gini. Dari sekolah dibawa pulang ke rumah. Ya, betul. Itu juga saya alami. Terus jadinya gimana penanganannya? Kerjakan di kelas. Ya kan, selama ini kita buat begitu. Saya juga termasuk. Akhirnya saya bimbing lagi kerjakan tugas itu di kelas. Ternyata ternyata restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Kalau teman-teman sudah dengar video yang tadi sudah ada tuh, kita stabilkan identitas dulu. Di sini artinya kita kasih tahu kalau oke, buat salah itu nggak apa-apa. Misalnya kita siswa yang emosi, siswa yang melanggar peraturan tuh kita buat tenang dulu. Terus kita bilang tidak apa-apa, orang semua bisa berbuat salah. Mem juga pernah buat salah. Mem juga pernah terlambat, ceritakan gitu supaya dia tenang. Oh, ternyata nggak apa-apa buat salah. Ternyata Mem juga pernah berbuat salah. Itu yang paling dasar. Lalu ada juga validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini kita bukan setuju bahwa yang dia lakukan itu benar, bukan. Tapi kita mencoba memahami kebutuhan dasarnya gitu. Kita paham, oh anak ini dia melakukan ini karena apa? Pahami. Jadi kita memvalidasi bahwa itu memang tindakan yang salah gitu. Tapi tidak kita marah. Jadi nggak boleh dengan suara tinggi, nggak boleh dengan marah. Nah, jadi kita bilang, kamu pasti nih punya alasan. Kamu pasti punya alasan nih, kenapa kamu melakukan ini. Nah, Mem mau tahu apa alasan kamu. Terus
apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selain yang tadi kau lakukan itu, apakah ada cara lain yang bisa memenuhi kebutuhanmu? Ya, daripada kamu tadi yang kamu lakukan. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu tadi, kembali ke keyakinan yang kita sudah buat di awal. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati, nak? Yang kamu ingat nggak? Pertama kita ketemu. Terus kamu ingin jadi orang seperti apa sih kamu ini? Ya, ingin mau jadi apa? Nah, jadi kita kembali lagi kepada keyakinan, nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Nilai kebajikan tadi saya bilang ada banyak. Oke, ini adalah contoh penanganan kasus yang dari kasus yang tadi. Apa nih, setelah tadi di kelas berkali-kali tidak mengerjakan PR. Iya benar, memang perlu di sini untuk menyelesaikan masalah itu, ya. Memang tidak akan memarahimu kok, tidak. Nah, di sini menstabilkan identitas. Nah, yang perlu dilakukan sekarang mana ada kesalahan itu tidak terulang lagi, lalu bagaimana kamu bisa memperbaiki diri ke depannya. Ya, langkah kedua adalah validasi. Kita menanyakan alasan. Lupa kalau besoknya ada PR. Lupa. Oke, baik. Sebenarnya kembali lagi ke keyakinan pasti. Dan yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ini boleh juga tidak selalu berurutan. Tidak harus urutannya kayak gitu, tidak. Jadi bisa menanyakan keyakinan dulu, baru yang lain. Kita harus selalu mengerjakan PR, tugas-tugas di kelas, dan PR itu. Coba kita dengarkan solusi yang ditawarkan oleh si murid. Jadi kalau restitusi ini intinya adalah solusi dari murid. Misalkan mengatur alarm untuk saya mengerjakan PR sehari atau 2 hari sebelum hari sekolah yang esoknya ada PR-nya. Bagus tuh, lalu apa lagi? Kita gali lebih dalam lagi, cari lagi, apa lagi, sampai si anak selesai. Ya, jadi seperti itu intinya. Restitusi itu solusinya muncul dari murid, tapi kita terus pantau apakah kita melihat ada perubahan atau tidak. Perasaan saya telah melakukan restitusi oleh Juli, ya itu sangat senang gitu di restitusi oleh Juliana. Iya. Jadi si anak bilang katanya gurunya nggak marah-marah. Jadi kita di sini nggak perlu kita punya suara besar. Kita punya pendekatan bagaimana, eye contact-nya bagaimana, wes begitu. Kalau kita coba nih nanti teman-teman praktekkan restitusi, si anak yang tadinya nggak mau ngomong sama kita, nanti dia akan coba ngomong. Ternyata secara psikologi itu seperti gitu. Coba sekarang pulang praktekkan kita punya anak sendiri di rumah saja. Untuk restitusi kita tidak seharusnya kita tetap kita bisa tegas. Suaranya mau lembut-lembut, tidak, bukan pada suaranya, tapi pendekatannya, pendekatan 3 langkah ini. Kalau dicoba, ditenangkan dulu si anaknya, lalu kita validasi yang salah, artinya kita mencoba memahami kebutuhan dasarnya, tadi yang ada 5 kebutuhan dasar. Setelah itu kita kayak, oke Mama Umi, kamu pasti punya alasan. Nah kita tanya dia alasan, nanti dia akan ngomong secara sendirinya. Dia ngomong, yang tidak mau ngomong jadi ngomong gitu. Nah kalau seandainya ya, ini angan-angan saya, imajinasinya saya. Kalau seandainya kita semua melakukan restitusi
Oke, melakukan restitusi, tidak berkoar-koar, apalagi kita memaki murid, mungkin suasananya akan berbeda. Gitu. Saya mau mengajak kita begini, semua pasti merasakan kita bertahun-tahun mengajar di sini soal disiplin positif ini seperti permasalahan yang tidak pernah habisnya dan tidak pernah selesainya. Ini saya masih mencoba, ya kan, namanya juga baru belajar. Kalau seandainya cara saya kan pernah menjadi penghukum, pernah memberikan hukuman, semua saya sudah jalani posisi-posisi tersebut, tapi gagal. Gitu. Nah, kenapa kita tidak mencoba sesuatu yang baru? Semua tadi saya tanya, semua belum pernah melakukan restitusi. Kenapa kita tidak mencoba sesuatu yang baru? Oke, kalau memang restitusi gagal, tidak usah dilakukan. Gitu. Silakan pilih posisi mana yang nyaman buat teman-teman. Tapi coba dulu. Gitu. Jadi kalau saran saya, mari kita belajar untuk mencoba sesuatu yang baru, yang kalau kita sudah coba berhasil, kan kita yang senang juga. Gitu. Mulai dari kita dulu yang ada di dalam sini, berapa orang ini, mari kita coba, terus kita praktekkan, kita share lagi. Apakah teman-teman melihat perubahan? Semoga untuk pertemuan kita selanjutnya, kita bisa saling share, wah iya ya, ternyata restitusi itu begini. Nah kalau belum bikin keyakinan kelas, kita bisa pakai kesepakatan kelas yang kita buat. Saya yakin semua pasti buat. Atau tidak, keyakinan dirinya sendiri. Menurut kamu, buang sampah itu bagaimana? Itu kan kita pasti semua orang punya keyakinan universal, nilai-nilai kebajikan universal semua orang tahu. Gitu. Kebersihan itu adalah wajib. Nah, setelah itu baru kita cari solusinya. Coba munculkan solusi dari murid dulu. Ya, oke, itu saja tantangan saya. Tantangan saya untuk teman-teman wali kelas terutama dan teman-teman guru yang sering berhubungan dengan disiplin positif ini. Apakah mengalami perubahan atau tidak, nanti kita ketemu, kita share lagi. Terima kasih banyak teman-teman untuk waktu yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan satu lagi penutup dari saya, tidak ada perubahan yang bisa terjadi itu dalam waktu instan. Apalagi menyangkut perilaku anak. Kita butuh waktu bertahun-tahun. Oh iya, saya lupa menyampaikan. Diane Gossen sudah bertahun-tahun mempraktekkan hukuman, konsekuensi, tapi semuanya tidak berhasil. Nah, kalau seandainya Diane Gossen saja berhasil setelah belasan tahun gagal di menegakkan disiplin positif, saya yakin kita pun bisa. Gitu. Saya yakin kita pun bisa akan menuju ke situ. Ya, demikian, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin ini, kita masih punya waktu 10 menit, silakan. Yang ingin bertanya. Oke, berbagi. Terima kasih. Sebetulnya saya itu termasuk guru yang penghukum ya. Waktu awal-awal itu memang kalau masalah siswa nggak kerja tugas, pernah saya main fisik itu. Karena satu bulan itu saya pasalnya semua. Karena berulang kali saya ingatkan, tugas sudah dikerjakan, akhirnya memang pernah saya kepelin. Nah, terus kesini saya mulai perhatikan siswa, akhirnya saya ubah. Nah, jadi udah 1 bulan belakangan ini memang saya selalu bacakan. Jadi begitu kita masuk, saya kan tiap pertemuan ada tugas kan, baca. Si A, ini kamu tugasnya nggak ada sekian, jadi nggak ada sekian. Terus bagaimana ini solusinya? Mau bagaimana? Dulu kan kita ada kesepakatan, ya Bu Guru, tugas harus dikerjakan. Terus, ya Bu Guru ini saya sudah kerjakan tugas satu. Terus yang lainnya, besok Bu Guru saya kerjakan. Oke, siap. Yang penting, janji ya, minggu depan tugas selesai. Ya Bu, tapi ya itu saya belum tahu di masalah restitusi. Cuma kemarin memang sudah sempat saya melakukan seperti itu. Jadi, memang ada perubahan. Yeah. Jadi memang ada siswa yang dia langsung, guru ini dia bawa guru tugas. Ini Bu, saya sudah kerjakan. Dia tunjukkan memang ini tugas 1, tugas 2, tugas 3-nya guru. Sudah sekali mau kerjakan tugas 3, di depan mau tetap mengumpulkan ke ibu. Ya Bu. Bahkan yang tidak masuk, tidak ikut ulangan harian, begitu mungkin dia hari ini dia nggak masuk karena sakit, begitu pertemuan berikutnya dia langsung menghadap, guru saya kemarin tidak ikut ulangan harian, saya minta susulan. Jadi memang betul seperti jelas ada perubahan. Karena saya rasa itu saya memang suka main fisik. Ya, setelah saya membahas seperti itu, anak-anak punya kesadaran sendiri. Karena saya di awal pertemuan saya selalu bilang, tugas harus selalu dikerjakan, ulangan harian harus selalu diikuti. Jadi saya tidak masalah kamu
Saya tidak ingin kau nilai 100 atau 90, yang saya butuhkan adalah kamu rajin, kamu tekun. Buat apa kamu punya nilai bagus tapi kamu hanya nyontek tanpa kamu mengetahui cara kerjanya. Saya selalu menerangkan itu sama anak-anaknya. Setelah itu akhirnya anak-anak punya kesadaran sendiri, yang guru ini tugasnya mereka cicil, walaupun dicicil nggak apa-apa, ya tapi memang tugasnya masuk. Jadi memang betul ada perubahan. Terima kasih sekali untuk pengalamannya Bu Erna yang bisa kita yang lain pakaikan. Nah kalau pendekatan berubah, otomatis pasti tindakan perilaku murid juga pasti akan berubah. Gitu. Dan ternyata ada dampaknya. Nah coba nanti Ibu Erna pakai yang ini lagi coba. Kita lihat segitiganya itu kira-kira apakah untuk yang siswa saya juga belum tahu ya teman-teman untuk kasus-kasus berat. Kan kita ini banyak kasus sebenarnya. Ringan sampai berat. Nah sampai berat itu yang saya ketahui ada kasus-kasus yang kita tidak bisa tangani dengan restitusi secara pertemuan pertama restitusi kelar. Tidak. Tapi ada murid yang tidak mau bicara, ada murid yang tanya-tanya untuk gitu dan sebagainya. Nah kalau kayak gitu kita terus pendekatan bisa makan waktu berapa hari. Lalu kita pakai metode bahasanya Diane Gosen ini 30 detik tanya saja. Nah pertemuan berikutnya lagi kita panggil lagi. Kita kasih lagi pertanyaan sampai anak itu mau bicara. Dan ternyata memang ya nama itu tadi yang saya bilang tergantung kasusnya. Jadi ya tapi yang intinya jangan kita emosi dan marah. Gitu. Kita harus pendekatannya dalam sekali untuk kasus-kasus berat. Nah itu saya belum tahu dan belum punya pengalaman untuk kasus berat. Nah, nanti kita kerjasama lagi untuk kasus-kasus seperti itu. Ada lagi teman-teman silakan berbagi pengalamannya selama ini. Soalnya ini disiplin positif ini, soal disiplin ini, aduh ini masalah kita semua ini. Ini pengalaman saya dengan kelas 11 atau 3. Yang minggu berikut yang sudah berjalan, kami belajar tentang video. Tapi kami kan pakai kode kan, sebenarnya itu harus dibuat dalam bentuk PowerPoint begitu. Kan tidak ada alat, jadi kode yang ada di modul saya bagikan hanya mendengarkan dan menjawab dengan soal. Berdasarkan pokok, waktu kejadian itu sederhana saja. Tapi yang senilai itu sekumpul. Karena di situ kan kemampuan mendengarkan, kita harus presentasi kesempatan ulang. Tapi nilai hanya 10-20 adalah dengan suara itu bisa itu skor gitu. Karena nilainya itu hanya satu nomor saja dijawab, ada yang nomor 3 saja, ada yang nomor 1 saja. Tidak ada, pokoknya mereka tinggal mendengarkan. Oke, saya bagikan lagi, saya sudah tunggu. Saya bilang masa hal sederhana ini, kalian mendengarkan dan bisa menulis ulang. Mereka tidak sepilih saja, mereka sudah menjawab terus menjawab. Oke, saya ambil bawah speaker. Sebab speaker, semua mendengarkan, tidak ada yang bergerak satupun. HP yang di HP, di meja. Langsung HP di situ, mereka masih dianggap main. Tapi tidak pernah main. Kalau saya kan mendengarkan begitu, penasaran kan? Bagaimana kan saya bisa modal ini juga ada kami. Sudah sampai sana lagi, ngapain? Akhirnya saya marahnya begini. Yang tidak kerjakan di hari ini, tidak mencapai 70 dari hari ini. Yang harap kamu nilai kita beli raportmu. Kasih tahu sekarang ke Pak Yusuf. Pak Yusuf ada di bawah, karena kita kan belajar di otomotif. Lalu dari situ semua ini. Tapi memang saya dengan muka agak galaknya juga, kalau kayak main-main, mereka juga tergambar. Iya, betul. Karena saya bilang ke mereka, Ibu Guru, kalau marah itu karena peduli, langsung dijawab apa? Iya Bu, kita juga sayang ibu saya kita kok. Saya juga mereka tahu kamu marah lagi. Tapi dengan penekanan yang nilai terlaku, ingat ini Ibu Guru bicara sekarang ini. Kalau memang kamu tidak bisa tuntas saat ini, yang harus dilewati kami akan dirapot. Dan kerja bagus itu. Akhirnya sama Ibu Guru. Akhirnya mereka bilang, Ibu Guru putar lagi kan. Kami putar belakang, tuntas ini. Berarti kesimpulannya pakai hukuman? Ya. Dengan ikut ini kayak udah berpuasa. Ya. Singkat-singkat dan jelas ya berarti. Saya jadi untuk kipas. Ini baru minggu kemarin
biasanya 10 TKW 1 tuh belum terlihat. Sorry dulu. Dia tuh anaknya sampai saya bingung saya harus buat seperti apa anak-anak. Saya keras salah, mereka tambah nggak tahu berbuat. Saya lembut, mereka pakai pesawat. Jadi saya pikir apa yang bisa menarik. Kebetulan kipas itu adalah mitigasi bencana. Sebenarnya hanya kebakaran di perumahan. Yang mau dikasih apa sampai kebakaran apa. Saya mulai pikir itu kalau saya kasih begini lagi mereka menariknya apa. Mereka senang mempertahankan sekolah, di dalam kelas itu apa, saya baca dengar. Lalu habis itu saya harus menjelaskan tentang konduktor, isolator, terus perbedaan panas konduksi, konveksi, dan radiasi. Lalu saya hanya kasih pengantar saja, kamu tahu waktu SMP, SD, belajar itu tahu dulu, ingat-ingatan dan mana bisa. Saya putarkan video kebakaran pada mobil. Nah, mereka mitigasi bencana pada mobil itu. Dan semuanya melotot ke Pak. Jadi saya pikir, oh berarti saya harus cari minatnya apa mereka, saya sesuaikan. Jadi itu yang biasanya kita missnya apa yang kita tidak kaitkan pembelajaran kita dengan apa yang mereka minati, yang nantinya mereka akan gunakan. Dan untuk saya sendiri ya, akhirnya saya buat seperti itu dan ada perubahan. Mereka diam semua nih, serius. Kenapa ya ini? Saya sudah coba, sudah dapat semua penyebab kebakaran mobil sudah. Kira-kira waktu olinya tumpah, terus mulai panas-panas itu maksudnya apa? Konduksi radiasi, kan bisa. Jadi waktu saya mencoba itu memang panasnya sudah berasa seperti kalau saya nggak tahu mau cara apa. Kurang dipukul aja. Cuma kalau dipukul saya selalu bilang sama anak, malu kalau ikut sepuluh kamu juga malu dipukul sama ibu. Jadi saya coba dengan mencari apa yang mereka sukai, yang minati apa, terus itu yang saya tunjukkan. Kadang-kadang kita berpatokan pada kurikulum, tidak salah. Kalau konduksi adalah apa, konveksi adalah apa, radiasi adalah apa, memang harus kita jelaskan. Tapi waktu kita kaitkan dengan minat mereka itu menjadi sesuatu yang berat. Itu yang biasanya alasan yang pribadi misalnya di situ. Jadi saya nggak perlu marah-marah lagi, saya cuma dulu ya kita mau kan nggak mau guru kita ya semua serius dengan. Saya senang sekali itu waktu Senin kemarin, karena semua berbagai cara mau lembut mereka kurang ajar. Kita kamu kenapa? Kok begitu? Dikerasin nggak masalah pula. Kebutuhan dasarnya juga ya, betul. Ya kalau yang disampaikan oleh member 2 itu sudah termasuk pada konten atau materi pembelajaran kita di dalam kelas. Jadi memang jangan heran kalau murid kita itu meresponnya tidak tertarik karena materi yang kita bawa kepada murid kita itu materi yang tidak sesuai dengan tadi minat, profil belajar. Makanya itu di kurikulum Merdeka diminta untuk melakukan asesmen awal pembelajaran itu tadi. Lalu melakukan diferensiasi pada konten, proses, dan produknya. Nah yang tadi dilakukan itu berarti Mem Ane itu berarti sudah menganalisis kebutuhan muridnya. Muridnya ini tertarik di materi-materi seperti apa, pada minat, pada profil belajar mereka. Mereka sukanya video kah atau mereka suka mendengar? Nah itu nanti pembahasan lebih lanjut di pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih. Yang pertama minta maaf karena tadi ada sedikit keperluan. Apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Yuli Hutapea ini tentang budaya positif di sekolah ini. Sebetulnya ini sudah kita lakukan, cuma kita tidak terpola gitu ya. Masing-masing guru punya caranya masing-masing, kemudian dilakukan juga tidak secara serentak begitu. Apa yang tadi kita lihat sama-sama ini kalau di sekolah kita ini kita lakukan, sungguh luar biasa nanti hasilnya. Dan saya percaya itu. Kemudian dalam proses pembelajaran yang tadi teman-teman sudah ceritakan, memang kendala-kendala dalam pembelajaran itu pasti ada. Contohnya kalau saya mengajar, biasanya tuh untuk menarik minat, saya punya video-video pembelajaran yang sebetulnya kalau dikaitkan dengan dunia otomotif tidak terkait. Tetapi yang saya bentuk di situ adalah motivasinya begitu. Kemudian di akhir pembelajaran, saya pernah juga bikin itu di bengkel ya, karena mereka biasanya sudah mulai konsentrasinya buyar. Saya suruh nyanyi dengan cara saya putarkan buka PowerPoint, terus saya suruh nyanyi. Lagunya lagu yang bukan lagu yang ini, tapi lagu biasa, tapi kalimatnya kita ubah yang lucu-lucu begitu. Jadi pada tertawa. Jadi membangun perasaan senang pada saat pembelajaran. Nah, mungkin salah satunya kita mesti buat seperti itu. Merubah pola-pola pembelajaran. Nah, harapannya ke depan dengan adanya kelompok komunitas praktisi kita ini, semakin banyaklah jumlah
guru yang terlibat. Materi tadi kalau di-share bagus sekali ya. Diputarkan filmnya, videonya penggal-penggal aja gitu ya. Penggal yang pertama. Komentar Bapak Ibu bagaimana? Kemudian nanti hari besoknya video yang kedua. Tolong dong komentarnya. Penggal lagi, nanti besoknya lagi. Jadi yang tadi disampaikan Bu Yuli tadi itu menarik juga itu. Jadi ya tahapan seperti itu. Ya ini memang namanya pembentukan karakter ya. Memang ya gampang-gampang susah. Terima kasih untuk Bu Yuli dan tim komunitas praktisi pembelajar yang sudah mulai kita awali kegiatannya hari ini. Semoga ke depan semakin maju dan hasilnya juga semakin terlihat. Terima kasih, itu saja mungkin. Dengan berakhirnya doa yang dipimpin Ibu, maka kegiatan kita untuk sore hari ini juga berakhir. Terima kasih banyak untuk peserta yang hadir pada kesempatan ini, kepada kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, dan pemateri. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.